Bagaimana kabarnya teman-teman? Assalamualaikum. Saya bingung mau ngomong apa ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan ternyata yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Ya ini Mbak Eva semalam telepon saya dengan tetesan air matanya, dengan rasa kesedihannya yang tak mampu dia bendung, dari rasa kecewa, rasa marah, rasa luka yang begitu dalam. Dia memberanikan diri untuk muncul. Sebenarnya dia ingin tetap menenangkan diri, jadi walaupun saya sudah tahu posisinya, tapi tidak seharusnya saya mengatakannya. Jadi sekali lagi, buat Mbak Eva, jangan khawatir, saya juga perempuan, dan pendengar saya hampir 75% adalah perempuan. Jadi jangan takut Mbak Eva, kami ada di belakangmu, dan percayalah tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Selagi engkau percaya dan engkau berusaha, Tuhan akan memberkatimu, akan memberkati setiap langkah-langkahmu Mbak Eva. Jadi saya hanya bisa bantu doa agar kamu kuat menjalaninya. Biarkan orang lain yang menilai buruk tentang dirimu, tapi saya yakin dan percaya bahwa kamu mampu melaluinya. Jadi buat Mbak Eva, saya secara pribadi hanya bisa mendukungmu lewat doa. Apapun keputusanmu, itu adalah hak kamu. Saya sampai tidak bisa berbicara ya. Kenapa sampai segitunya? Sebenarnya itu sudah saya rasakan saat suaminya menelpon saya. Saat saya blok, bukannya dia menenangkan diri untuk introspeksi diri, tepuk dada, tanya selera, tapi dia meneror saya dengan nomor-nomor yang lain. Itu membuat saya jadi tidak respect dengan laki-laki tersebut. Bahkan dia nantang saya cari ajudan saya, suruh nemuin dia. Ya siapa pula yang punya ajudan? Jadi saya sangat sedih sekali. Dan SMS Mbak Eva, saya bacakan ya. Yang membuat saya ngilu di hati adalah satu hal. Ini SMS-nya, dia screenshot, suaminya SMS dia. Menungso model opo raimu iku, raimu sekali-sekali buka YouTube, deloken asu iku lan kewan liyane, luweh wani nglawan opo ae kanggo nyelametno anake. Dadi raimu karo kewan sih luweh mulya kewan. Gek mek raimu tok, keluargamu lan wong desamu karo kewan sik luweh mulya kewan. Nah ini adalah sebuah penghinaan buat orang Ponorogo ya. Jadi kalau kamu membenci Eva ya cukuplah Eva, tapi bukan tempat tinggalnya juga. Sampai Eva itu kebingungan, ketakutan bagaimana caranya dia mencari keluarga, karena kalau keluarga tahu nomornya, dia takut keluarga juga diancam oleh laki-laki tersebut. Jadi Mbak Eva serba bingung menjalani hidupnya sendiri. Tapi dia mencoba untuk tegar teman-teman. Jadi saya tidak akan pernah memberitahu di mana posisi Mbak Eva saat ini. Jadi buat teman-teman yang semalam sudah nonton live saya bersama Mbak Eva, ya maklum ya, karena sinyal saya kepar-kepur, ketar-ketir dan bledos-bledos. Jadi saya tidak bisa secara langsung. Ini sudah kembali lagi normal sinyalnya. Jadi buat teman-teman, saya menghimbau bahwa apa yang terjadi di Mbak Eva ini membuat saya sebagai perempuan merasa sangat ngilu ya. Hati saya itu sangat ngilu sekali. Ternyata ada laki-laki yang minta sandang pangan sama istri masih menghina, bahkan menyuruh istrinya lompat dari ketinggian, bahkan nyuruh istrinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya dia memendam rasa sakit, bukannya dia memberikan obat atas kesedihan istrinya saat di luar negeri. Inilah saya cuma minta bantuan pada teman-teman untuk mencarikan nomor telepon keluarganya Mbak Eva, agar Mbak Eva bisa berbicara dengan keluarganya. Jadi saya meminta tolong, jika teman-teman ada waktu atau bahkan teman-teman punya kontaknya keluarga, saya mau menyambungkan Mbak Eva dan keluarganya. Ini permintaan Mbak Eva. Saya sendiri ada tetangganya, cuman mungkin kalau ada keluarganya Mbak Eva sendiri yang mendengarkan podcast ini, katakan sama admin bahwa dia adalah keluarganya Mbak Eva dan
ingin berbicara dengan Miss Yuni. Jadi Mbak Eva, baik-baik saja Bu, Bapak, Mbak, karena Mbak Eva mengatakan dia sangat menyayangi kakak perempuan dan kakak laki-lakinya yang sudah menikahkan dia, yang tidak setuju dengan pernikahannya, tapi Eva tetap ngengkel menikahi laki-laki ini. Eva, jika sampean tidak percaya, sampean bisa lihat di podcast saya sendiri saat Mbak Eva telepon saya semalam. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sebentar ya Mbak ya, sebentar. Yusuf paling baik gue galanya dikit terus si kono ada jaga beras sih. Mungkin jaga beras. Tahu gue dikit, tahu gue dikit. Berasnya saya ton hari ini teko paling. Oke, maaf Mbak. Soalnya berasnya yang 1 ton itu mungkin hari ini datang, tapi masih harus dibungkus dengan yang lainnya. Jadi buat orang Ponorogo, Mbak Eva meminta maaf atas kesalahan suaminya, walaupun tidak seharusnya dia yang meminta maaf ya. Sebenarnya waktu itu saya masih percaya omongan suaminya. Mbak, gue metu paling dah omai adik Anton paling. Coba tanya no. Jadi di awalnya saya masih ada rasa simpati pada laki-laki ini. Dengan adanya bukti-bukti judi slot, dengan dia meneror saya, padahal saya kan menolong kasaran ngomong, saya nggak mau dong dipaksa untuk menolong seseorang. Saya nggak mau dong saya menolong orang terus saya ditekan, saya harus dimaki-maki di media sosial. Terus karena saya tidak menolong dia bilang saya tidak bijaksana. Dia bilang saya harus mendengarkan dua belah pihak. Padahal kan saya sudah mendengarkan dari pihak dia. Izinkan saya juga mendengarkan dari pihaknya Eva juga. Jadi buat masnya yang saat ini mendengarkan podcast saya cuma bilang, tidak semua orang bisa kamu kontrol. Tidak semua orang bisa kamu sesuai dengan keinginanmu, tidak. Manusia punya pikiran sendiri, manusia bisa berpikir sendiri, dan manusia bisa menentukan apa yang mereka inginkan. Jadi saya boleh percaya kamu, saya juga boleh percaya Eva, dan saya boleh nggak percaya kalian berdua. Boleh dong saya ngomong kayak gitu. Jadi buat masnya, ayo dong yang jangan nanya kayak anak-anak. Nomor keluarganya atau bukan Miss, takutnya suaminya pakai nomor baru ngaku keluarganya. Iya pastinya Mbak, pasti. Saya akan video call jika keluarganya tidak ingin video call atau kakaknya tidak video call. Saya akan screenshot, saya akan tanyakan Eva, karena saya tidak akan memberikan nomornya Eva pada keluarganya juga. Karena saya tidak akan memberikan nomornya Eva pada keluarganya juga. Jadi saya akan menyimpan ini Eva rapat-rapat karena Eva penuh dengan ketakutan. Eva baru bisa membangun dirinya sendiri, kuat dengan dirinya sendiri. Jadi saya tidak akan izinkan siapapun menyakiti Mbak Eva untuk yang kesekian kalinya. Dan Mbak Eva sudah mengatakan di situ, dia cuma punya anak 1 dan dia tidak pernah selingkuh. Dan dia tidak pernah selingkuh pertama. Dan kedua, uangnya semua dikirimkan pada suami. Yang ketiga, dia tidak pernah punya anak di luar nikah. Dan keempat, dia tidak punya anak yang meninggal dunia. Jadi anak dia cuma satu saja. Jadi tidak ada hubungannya ya. Ngeri ceritanya, semoga ini kekuatan buat Mbak Eva. Iya Mbak, bener. Di konten saya selalu katakan bahwa terlalu banyak macam-macam. Terlalu macam-macam sekali ya dalam kehidupan manusia, di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Kita tidak pernah menyangka bahwa banyak sekali hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan. Jadi nggak nyangka bahwa anak itu bisa disetting, anak itu bisa segitunya membenci ibunya dan mengatakan bahwa ibunya nakal. Kalian masih dengar rintihan anak kecil. Saya percaya anak kecil nggak akan bohong, tapi ternyata dengan tekanan juga seorang anak kecil bisa mengatakan bohong. Jadi buat Mbak Eva, saya cuma ingin bilang, saya perempuan dan engkau perempuan, saya tidak akan mengizinkan engkau dilukai berkali-kali. Apa yang terjadi padamu itu sering kali terjadi pada teman-teman yang lain ternyata, tapi tidak separah kamu. Mbak Eva, kamu adalah orang hebat, yang benar-benar
Ya, wanita hebat, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena kamu mampu melaluinya. Kamu tidak pernah putus asa, dan apa yang dikatakan Mbak Eva adalah Mbak Eva nggak pernah nangis, Mbak. Mbak Eva sudah, hatinya itu sudah hancur, lebur, tinggal kepingan saja. Untuk menangis dia sudah tidak mampu lagi. Dia sudah tidak bisa menangis lagi. Air matanya sudah kering, dan baru semalam, kalian bisa lihat jam 12 malam saya live. Jam 12 malam itu dia apa ya? Dia bisa meneteskan air matanya. Jadi saya benar-benar terkejut. Itu pertama kali Mbak Eva bisa meneteskan air matanya setelah sekian lama dimaki-maki, disuruh mati saja, disuruh saya nggak tahu ya, karena mungkin saya baperan ya. Jadi saya tuh jam 12 malam tuh nangis sambil Pak Tony di samping saya, cuman ngeliatin aja. Iya, hampir sama, tapi aku dibuang sekalian tuh lagi. Miss, wingi suarane Eva cuwili ratek krungu. Banyak cerita dan doa untukmu sekarang Mbak Eva. Ya betul, banyak cerita dan doa buatmu Mbak Eva. Itu sudah diajarin suaminya, Miss, anaknya. Aku yang benci dengarnya semalam, kok ada suami kayak gitu. Dan yang menyakitkan adalah Mbak Eva terus menutupin kesalahan suaminya. Itu yang sangat menyedihkan sekali ya. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa ngomong ya. Oke. Semoga Allah selalu di sisimu Mbak Eva. Amin. Semoga saja Mbak Eva diberikan kekuatan, itu aja sih. Ternyata saya nggak buka lampu Mbak, jadi potong tempat saya. Jadi buat Mbak Eva tetap bertahan ya. Semangat Mbak Eva, semalam nonton sampai habis. Kok aku yang benci sama laki-laki seperti itu. Wah, ternyata ada yang nonton sampai habis ya. Saya sendiri nggak habis pikir Mbak, saya sendiri nggak kehabisan kata, saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya berdoa agar Mbak Eva diberikan kekuatan, itu aja. Yang lainnya wis mirip edan wong manipulatif. Iya itu. Dia yang habisin uang istrinya dan dia yang mengatakan bahwa Mbak Evanya yang nggak benar. Jadi sangat kaget sekali. Jadi kalau kalian mendengarkan Mbak Eva semalam, Mbak Eva sudah speak up. Bagi orang-orang yang nggak percaya silahkan, tapi saya jujur merinding. Mbak Eva sendiri ingin menutupin segala aib suaminya, walaupun dia dietrek-etrek di mana-mana, di media sosial, dimanapun itu sudah Mbak Eva sudah nggak jelas dietrek-etreknya. Tapi Mbak Eva tetap diam. Mbak Eva yang nggak kuat diam itu saat suaminya telepon saya dan mengatakan bahwa dia punya 4 anak dan 1 anak meninggal dunia tanpa sepengetahuan Mbak Eva. Kalian bisa lihat rekaman ulangnya lagi, betapa lukanya hati saya saat itu saat mendengar bahwa seorang anak nangis kepejer-pejer karena tidak dipedulikan oleh ibunya. Sampai segitunya laki-laki mampu menipu ya. Sampai segitunya ya. Aku nangis, Miss, betapa hancurnya hati dia. Baik banget Mbak Eva. Bu Nuri, ya Allah Miss, aku ngelihat Miss Yuni tadi malam nangis, aku sampai ikut nangis. Eva, aku padamu. Ya intinya kita sebagai istri jangan terlalu nuntut suami untuk kelakuan suami yang kurang bagus. Sampai minta video yang aku anaknya 4 dihapus ya Miss ya, untuk menjaga nama baik suaminya yang baik banget Mbak Eva. Lagi Miss Yuni, maaf telat. Suaminya cocok jadi tombol proyek Mbak Ade, ojo Mbak Ade. Aku nelongso ya Allah, pernah punya suami temperamen dan ingin menang sendiri, uang hasil kerja dihabiskan. Menikah lagi saya dimatikan, tertabrak mobil di luar negeri. Alhamdulillah sekarang sudah punya suami, sabar, amin. Saya yakin dan percaya Mbak Eva akan mendapatkan berkat yang sangat mulia. Mbak Eva akan dilancarkan rezekinya, Mbak Eva akan diberikan kekuatan. Saya yakin dan percaya Mbak Eva akan punya kekuatan batin yang lebih. Ya, saya cuma ingin bilang bahwa apa yang terjadi dengan Mbak Eva hari ini itu menjadikan kita cerminan bahwa bertahan boleh,
tapi jangan sampai menghancurkan diri sendiri. Melakukan yang terbaik buat suami itu boleh, tapi jangan sampai kita terhempas. Dan jangan izinkan suami semena-mena. Kalau kita membiarkan suami kita semena-mena, kita tidak akan pernah dihargai. Dan Mbak Eva, suatu saat kamu akan ada di lingkungan yang menghargai jerih payahmu. Suatu saat Tuhan akan berikan lingkungan yang akan bisa menghargai kamu. Jerih payahmu, lukamu, cantikmu, sabarmu, dan sayangmu. Tuhan pasti akan sediakan semua itu. Kamu sudah naik satu level atas penderitaan ini. Jadi buat orang-orang Ponorogo, saya minta doanya untuk khusus buat Mbak Eva. Mbak Eva sampai dinyatakan diusir dari kampungnya, padahal tidak pernah diusir. Jadi saya kehabisan kata ya. Jadi khusus buat orang-orang Ponorogo yang saya minta doanya buat Mbak Eva, atau meminta nomor keluarganya Mbak Eva untuk berkomunikasi dengan saya. Tapi video call ya, video call sama saya akan rekod dan saya akan kirimkan pada Mbak Eva. Jika memang benar itu adalah keluarganya, saya akan berikan nomor Anda pada Mbak Eva. Jadi kita akan teleponan 2 nomor, karena untuk sementara biarkan Mbak Eva tenang dulu. Karena saya tidak ingin nomornya Mbak Eva akan diberikan pada orang sembarangan. Dan buat suami-suami yang punya tabiat hampir sama dengan suaminya Mbak Eva, tolong dikurangi ya Mas ya. Jika kamu selalu menganggap suami istrimu itu selingkuh, sebenarnya kamu sendiri melakukan hal yang sama atau tidak. Istrimu di sana bekerja keras. Saya tahu sebagian dari saudara-saudara saya ada yang melakukan kesalahan, tapi kan tidak semua. Saya tahu teman-teman saya, saudara-saudara saya ada yang tidak benar, tapi kan tidak semua. Dan jangan curigai istrimu yang bekerja banting tulang siang sampai malam, dan hanya butuh kasih sayangmu, butuh saat telepon, Mas jika aku cerewet Mas, ngeluh aku Mas, aku ya isi dino iki mau gak mangan Mas aku ki mau kewesel Mas dek pasar, salah tuku lombok, salah tuku iwak diamuk Mas, aku dino iki mau diseneni majikan karena kelambine anaknya kesetrika rusak Mas, aku hari ini capek banget, boboku nggak tidur 1 malaman. Buat para suami, tolong dengarkan keluh kesah istrimu. Bagimu itu hal yang biasa, tapi bagi kami adalah luar biasa saat engkau mampu mendinginkan hati kami. Jadi buat para suami, saya cuma ingin katakan bahwa di luar negeri itu tidak seindah profil kami saat kami foto, atau saat kami bermain TikTok, atau kami sedang bermain YouTube ataupun Facebook. Jadi itu yang kami izinkan untuk keluar di media sosial, itu yang kami izinkan orang-orang melihat betapa tegarnya kami. Tapi di sisi lain kami terpuruk, gaji kami telat. Giliran mau gajian, majikan marah-marah dan mencari kesalahan. Majikan kadang-kadang nyicil gajian kami. Kadang-kadang majikan berada di luar negeri dan lupa memberikan uang makan pada kami, bahkan uang gaji kami. Kadang-kadang saya sudah pinjam ke sana ke sini pada teman saya, tapi mereka sudah tidak percaya karena banyaknya kasus penipuan-penipuan. Jadi buat para suami, buat para keluarga yang ada di Indonesia, jangan selalu menganggap enteng pekerjaan kami. Jangan menyepelekan pekerjaan kami, karena kadang kami capek, kadang kami lelah, kadang kami ingin berteriak, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya ingin bertahan agar kami dapat uang bisa dikirimkan buat keluarga yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman yang suaminya menekan kalian, yang keluarga menekan kalian, bersabarlah, ini hanyalah ujian. Enak kalau ngomong Miss Yuni, iya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Benar nggak? Apa yang bisa kita lakukan selain bersabar? Saya secara pribadi tidak mampu berkata-kata. Saya secara pribadi tidak ada di posisi kalian. Saya mendengarkan rintihan-rintihan itu, bagaimanapun rintihan itu akan menjadi gumpalan di hati saya, Mbak. Saya kesana kesini menutup api, tapi kadang-kadang saya juga terbakar karena tutup yang saya tutupkan di kalian itu membakar diri saya sendiri.
Jadi saat saya mendengarkan curhatan itu sebenarnya saya juga punya dampak yang sangat pedih sekali. Kadang-kadang saya down, tapi kalau dibilang depresi enggak juga ya. Jadi kerja di bawah tekanan, menahan rasa yang enggak nyaman demi tujuan. Ini benar apa yang dikatakan Mbaknya. Kerja di bawah tekanan, menahan rasa yang enggak nyaman demi tujuan. Ya, ini nyata, ini nyata, ini nyata. Saya rasa bukan Mbak Eva saja yang merasakannya. Ada yang lebih parah lagi. Tapi dia memiliki suami yang baik. Jadi, Miss, aku juga nunggu pertolonganmu, Miss. Kenapa Mbak Febri? Ada apa denganmu? Oke, bener Miss, bener sekali. Miss telat dikit nggak apa-apa. Ya Allah, Miss, aku sempat nangis dengerinnya karena orang tuaku nggak mau mengertikan keadaan itu, sampai aku kadang sakit pun nggak ada yang tahu. Saya sering Mbak melihat anak-anak saya sering mendengarkan curhatan anak-anak saya sebelum adanya Facebook ini, sebelum adanya YouTube ini. Saya tuh sering mendengarkan keluh kesah mereka, rintihan teman-teman sekalian. Dan saya tuh kadang-kadang sudah baper duluan. Saya tuh sudah baper duluan saat kalian dihempaskan oleh orang-orang yang kalian cintai. Tapi yang saya tahu adalah cinta itu memang menyakitkan, cinta itu memang melukai. Tapi apa daya, kita ingin bahagia bersama cinta kita, bener nggak? Jadi teman-teman, I love you Miss Yuni, sehat selalu, terima kasih Mbak Ferry. Laki-laki seperti itu sakit jiwa dan sifat dan penyakitnya berhenti kalau sudah nggak ada nafasnya. Pintar mutar lidah banci. Untuk Mbak Eva, semangat, pasti ada jalan Allah selalu melindungi umat yang terdolimi. Masih pagi udah ujian, tangis Miss, betul. Cosan, aku padamu, semoga suami kita amanah, amin. Ganti semangat dong Miss, biar fresh. Iya Mbak, sebenarnya saya sendiri juga nggak ingin seperti itu, tapi pada kenyataannya semalam ternyata punya dampak yang sangat parah pada saya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke. Dan teman-teman, saya secara pribadi sebagai perempuan mengucapkan selamat buat kalian wanita-wanita hebat, buat kalian orang-orang hebat di luar sana yang benar-benar ada bersama kita. Terima kasih sekali ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dengan di Hongkong ya? Mas? Iya, gimana? Oke. Soalnya saya dapat nomor dari teman saya. Katanya jenengan ngirim orang ke Hongkong, job cowok. Itu kerjanya apa sih Mas? Sama dapat nomor dari siapa? Mas Sopo ya kemarin saya. Mas Sopo ya? Dia sekarang di sana, di Hongkong sana kerja katanya. Duh, siapa ya saya tak cari ini. Oh, Mbuh lali. Iya, tahuan ya, amin ya. Nggak tahu, soalnya saya ketemu di Mongkok gitu, terus dikasih nomornya sampean gitu. Soalnya adik saya mau ke Hongkong. Jobnya apa saja misalnya Pak? Ada daur ulang elektronik, pembibitan tanaman bunga. Oke. Ada pabrik kaleng. Pabrik apa? Pabrik apa? Kaleng. Pabrik kaleng. Iya. Oh, oke. Biayanya berapa Pak? Biayanya per 5. Itu cash atau potongan Pak? Nah, potongan itu biaya sendiri, mandiri ini, jalur mandiri, jalur privat. Jadi ada majikan minta ke agen minta ke kita. Oh. 1-2 orang pun segera tak terbangkan. Yang penting kalau sudah punya paspor ya segera tak terbangkan, itu aja. Oh, belum punya paspor adik saya, makanya saya nanya prosesnya lama nggak gitu loh. Nggak ada sebulan berangkat. Loh, lah katanya dia mau daftar ke Jepang aja 1 tahun Pak pendidikannya. Masa kalau ke Hongkong 1 bulan? Jadi gini prosesnya, kakak kita beda. Aku juga ngirim ke Hongkong ya, aku per tahun ngirim
hampir 50 orang ke Hong Kong. Oh. Jepang ya. Jepang itu belajar bahasa dulu. Kalau di kita bahasanya kita bekali aplikasi, tidak pakai bahasa, nanti sambil belajar bahasa di Hong Kong. Sambil terjun, langsung terjun. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini tidak perlu bahasa. Macam cuci piring tuh, cuci piring gajinya $400 per hari. Oh iya, banyak sekali loh. Enggak kan? Iya, beda dengan job PRT. Oh. Hampir dua setengah kali lipatnya gaji PRT kita memang. Oh. Job formal kita gajinya gede-gede. Oh itu formal ya Pak ya? Formal, kalau informal kan pembantu rumah tangga. Betul. Kan sampai nyolong berapa? 4.500 ya? Oh saya 6.000 Pak. Soalnya saya sudah ikut majikan 10 tahun, makanya adik saya kalau memang itu ya saya bayar cash gitu. Saya ada yang makan mes ikut majikan itu daur ulang elektronik gajinya 6.000 lebih. Awal 6.000 nanti naik terus. Di Yunlong. Di Yunlong. Gajinya 6.000 ya Yunlong. Lah yang itu yang daur ulang itu berapa Pak? Ya itu yang daur ulang itu gajinya 6.000 untuk awal. Nanti setelah 1 bulan naik terus dan dilihat pekerja ini cepat apa enggak. Oke. Dan itu mes sama kan ikut majikan. Oke. Terus kalau yang cuci piring itu kok sampai 400 per hari itu Pak? Loh jangan cuci piring, saya yang laundry itu aja 500 loh sehari. Mau kerjanya malam habis maghrib sampai sebelum subuh. Oh. Itu 500. Kalau mana anak manut ikut kita ya gajinya gede-gede itu. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi nggak perlu belajar bahasa, terus visanya apa? Nggak perlu belajar bahasa, nanti bahasa sambil belajar di sana. Visanya kita berangkat pakai visa turis untuk sementara sebulan, nanti kan dibuatkan izin tinggal. Oh. Bisa tinggal itu. Maksudnya terbang ke sana nggak usah ngurus kontrak kerja apapun nggak perlu? Nggak perlu, langsung nanti diurus sama agensinya di sana. Kalau boleh tahu agennya di Hong Kong apa namanya Pak? Nanti kalau sama sudah daftar, tak kasih nama deponya. Oh gitu ya. Soalnya boleh nggak uangnya tak serahkan di agennya sana gitu? Boleh, tak apa. Oh. Kenalan, kami ketemu orangnya. Oh, oke. Ada orang Indonesia yang dulu menikah dengan orang Hong Kong, dia udah jadi agen di situ. Oh, oke. Berarti sampai Berarti sampai 1 tahunnya satu bulannya ngirimin orang sampai 50 ya Pak? Oh enggak, kalau 50 enggak, maksud saya kalau ke Jepang saya sering sekali ngirim lebih dari 50 kalau Jepang. Nah makanya saya bingung ini. Setiap minggu 2 gitu, setiap minggu 2 Tiap gitu, setiap minggu. Oh, setiap minggu 2. Berarti satu bulannya sampai 8 orang. 10 lah. Sekitar 10. 8. Banyak berarti sampean, Pak. Ya, namanya kerjaan kan saya PT, itu PT saya sendiri, itu nama saya sendiri. Oh, oke. Jadi bayar 45 juta cash, bisa dibayar di agennya di Hong Kong. Ya. Langsung terbang. Iya, langsung kita atur jadwal terbangnya biasanya 10 hari setelah daftar, karena kita harus mempersiapkan anaknya dulu. Oke. Lah, berarti visanya itu turis ya, Pak ya? Paspor. Gimana? Visanya turis gitu ya, Pak? Untuk terbangnya pakai visa turis. Lah terus ngurusnya seperti apa, Pak? Kalau udah nyampe di Hong Kong? Itu akhirnya nanti yang ngurus. Oh, di Hong Kong sana diproses? Iya, di Hong Kong diproses. Soalnya kan saya pembantu nih, Pak. Saya pembantu tuh nggak bisa kayak gitu loh. Harusnya kan... Kalau pembantu beda. Pembantu beda dengan job formal kayak gini beda. Nanti ke imigrasi ke apa ya yang ngurus ya itu agensi. Oh lah, katanya nggak bisa Pak ngurus datang ke Hong Kong pakai visa turis, soalnya
Itu banyak orang yang ilegal itu, Pak. Jangan salah, paspor Indonesia untuk masuk Hong Kong bebas visa selama sebulan. Nah ya, setelah sebulan itu bagaimana? Selama sebulan masih bebas, nggak usah ngurus visa apapun, masuk aja pakai paspor. Ngerti, tapi kan nggak boleh bekerja, Pak. Ya kan istilahnya kita nggak bekerja, kita training anak di sana itu. Loh, training aja nggak boleh, Pak, kalau pakai visa turis. Kan di imigrasinya kan nggak mungkin sampai menelusuri anak sampai di jalanan sampai. Ngerti, berarti kan tetap ilegal kan prosesnya. Berarti maksud saya adalah sebenarnya nggak ada visanya. Prosesnya itu ilegal, tetap ilegal. Bener nggak? Bisa dikatakan begitu. Oh, bisa dikatakan begitu. Tapi anak kalau sudah nanti bahasanya sudah pinter, anak-anak kita geser ke Mako untuk bisa kerja. Loh, iya tuh Pak, kok visa bingung malahan saya. Mako itu bisa kerja, nanti diurus agensi di sana. Kalau di Hong Kong laki-laki tidak akan bisa kerja. Namun agensiku sendiri bisa ngurus visa kerja untuk laki-laki di Hong Kong. Oke. Karena kartu nama Bapak saya kirim langsung ke Pak Beni Ramdhani, BP2MI, dan Pak Beni hari ini membalas SMS saya bahwa PT itu tidak terdaftar di BP2MI. Iya. Iya. Jadi begini, kenapa kita belum terdaftar di BP2MI? Karena kita belum deposit. Kita belum deposit. Yang ke Kemenaker itu 1,5 miliar di depositnya. Oke. Sekarang saya tanya, saya tanya sekarang, Mbak ini sebagai apa, kerja apa di Hong Kong? Maksudnya? Mbak ini sampean itu namanya siapa tadi? Nama saya Yuni Andarwati, Pak. Bisa digooglin. Oh Yuni. Iya. Yuni Andarwati. Betul. Sampean itu PRT di Hong Kong atau apa? Saya pembantu di Hong Kong, Pak. Oh iya, pembantu. Kok tahu tentang Beni Ramdhani segala macam? Dia dari Google atau bagaimana? Karena saya pernah diundang di istana bersama Pak Beni waktu upacara 17 Agustus tahun ini, Pak. Oh iya. Begitu ya, jadi Betul. tahu nomor kontaknya Bang Beni ya berarti ya. Langsung, kalau Bapak tidak percaya, saya bisa telepon juga sama Pak Beni Ramdhani atau Bapak Sestamanya langsung. Karena saya sudah menyuruh mereka untuk mengecek nomor Bapak dan PT Bapak. Karena setahu saya di Hong Kong itu tidak ada visa turis bisa pekerja. Karena hari ini ada beberapa orang Indonesia ditangkap, 5 perempuan dan 4 laki-laki ditangkap di Hong Kong. Iya. Ya, itu adalah pekerja cuci piring. Setahu saya memang tidak ada tenaga kerja laki-laki untuk formal atau informal bisa kerja, tidak ada di Hong Kong. Tapi di Macau ada. Tapi kan sampean tadi promosinya ke Hong Kong, bukan ke Macau. Oh iya, tapi kita rencananya memang kita mau geser ke Hong Kong kalau anak-anak sudah bisa bahasa. Karena anak-anak ini non bahasa dulu. Tetap nggak bisa, Pak. Tidak melalui PT yang ada di Indonesia, tidak bisa bekerja di Hong Kong. Karena saya sudah tahu. Jadi Bapak ini ada 4 korban yang akan melaporkan Bapak. Jadi Bapak siap-siap saja. 2 orang yang dideportasi nggak bisa masuk. Dan 2 orang lagi yang dari Madura. Jadi saya sendiri sudah lihat data-data Bapak semuanya. Jadi Bapak sekarang sudah saya rekam semua suara Bapak. Dan saya sudah tunjukkan pada BP2MI. Dan saat ini BP2MI juga lagi mendengarkan pembicaraan Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa tidak ada job di Hong Kong dengan visa turis. Tidak ada job di Hong Kong dengan visa turis. Camkan itu Bapak. Bapak sudah melakukan TPPO. Bapak sudah melakukan TPPO. Bapak bisa googling Yuni Andarwati bersama Kick Andy. Saya pernah. Oke, sudah ditutup. Jadi ini ya benar ya. Apa yang saya katakan kemarin benar ya. Jadi tidak ada job dengan mengatakan visa turis. Siapa yang berani menantang saya? Siapa yang berani menantang saya?
Jadi sekali lagi buat kalian yang saat ini selalu bertanya, sharekan, ini ada 537 orang, 204 orang. Sharekan video ini sama saudara-saudara kalian. Ini orangnya langsung. Ini calonnya langsung, satu orang 45 juta. Kemarin yang dari Madura, kemarin yang dari Ponorogo atau manapun juga itu 65 juta. Ayo, siapa yang ingin debat sama saya? Hah? Siapa yang ingin debat dengan saya? Dan dia nanyain kenapa saya kenal Pak Debeni Ramdhani. Saya sebagai apa? Saya sebagai pembantu. Ya, saya sebagai pembantu. Jadi sharekan, kalau ini nggak bisa tembus, kalau ini nggak bisa tembus di mana-mana, berarti memang sindikat itu sengaja untuk membunuh kita. Di Facebook ada 200, bisa nggak tembus 1000? Sharekan video ini. Saya minta setiap orang nge-share satu-satu. Setiap orang nge-share satu-satu. Job di Hong Kong itu tidak ada job cowok dengan visa turis. Hah? Saya sudah katakan itu. Jelasin Miss, visa turis tuh kegunaannya untuk apa? Biar paham kalau visa turis nggak bisa buat kerja. Ya visa turis untuk turis, Mbak. Turis itu untuk datang main. Setelah itu pulang. Ya. Jadi sekali lagi, kalian boleh panik, boleh enggak. Tapi ini kenyataan. Saya sudah telepon mereka. Dan sekali lagi, buat mas-masnya yang kemarin ketakutan, jadi saya minta share ini, video saya, biar mereka tahu bahwa itu tidak ada job seperti itu. Bisa dipahami ya, nyampe di sini ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri tidak ingin kalian tertipu. Saya tidak, halo? Assalamualaikum, ya pagi Mas. Oh, Mbak sampean yang kena tipu kemarin itu ya, semalam telepon saya, bukan? Bukan, itu yang barang bawaan, bukan yang kena tipu. Oh, oke, ya udah nanti dulu ya. Ya. Sampean yang barang bawaan piye? Aku lali. Oh itu ternyata temanku ngambil ke TikTok, tapi dia masih bulan 4 ya. Nanti saya kabari. Oke, siap, bukan sampean ya. Oke, siap. Oke, jadi jangan itu ya, jangan macam-macam sama saya. Saya tidak ingin bahwa kalian tertipu dengan mudahnya. Sharekan, lanjutkan, sharekan dan lanjutkan. Jika tidak nge-share, mereka tidak akan nyampe, Mbak. Jadi memang saya sengaja untuk melakukan ini semua. Ini cara saya. Jadi dia nanyain, karena kalau debat dengan saya tidak ada buktinya, maka kalian akan kalah. Jadi kalian nggak akan bisa debat sama saya, karena saya juga salah satu agent, mantan agent. Halo Mas. Ya. Oke, saya sudah pegang barang bukti, saya sudah teleponan sama PT-mu, dan saya sudah cross check ke BP2MI bahwa itu tidak ada. Posisi kalian ada di mana? Kalian bisa melaporkan ke BP2MI tempat ini. Saya masih di Madura. Sama di Madura. Oke, temanmu yang lain di mana? Kalian bisa melaporkan ke BP2MI masing-masing. Kamu datang ke Jawa Timur, datang ke Surabaya. Halo? Iya Mas, aku barusan telepon orang PT-mu. Ya, gimana nih? Iya, dia penipu. Dia ngomong sama saya biayanya cuma 45 juta. Dan dia menjelaskan panjang kali lebar. Ya, begini Miss. Saya kan ini lewat sponsor. PT itu ada sponsor lagi. Makanya kan saya bilang sama kalian bahwa kalian itu sedang dimakan oleh orang-orang jahat. Nah, apa yang perlu kalian lakukan adalah datang ke BP3MI Surabaya. Jika kalian Jawa Timur, laporkan ini pada BP3MI Surabaya, terus laporan ke Polda. Dan saya akan mengikutinya dan saya akan carikan pengacara buat kalian. Saya sudah bicara dengan pengacaranya. Ini kan setelah sponsor itu kan yang sponsor itu yang ngambil 20, ke Pak Tony itu 40. Ya saya nggak peduli Mas. Saya nggak peduli mau ngelaporin nggak. Apapun alasannya kan dia yang ngerekrut.
Iya. Anak-anak gede. Oke, sekarang dengarkan instruksi saya. Besok hari Senin kalau bisa kalian ngumpul, datang ke BP 3MI Surabaya. Setelah mendapatkan laporan itu datang ke Polda. Saya akan nembusin Polda juga. Jadi kalian menemui siapa di Polda, saya akan informasikan ke Polda langsung. Iya. Berani nggak? Berani. Oke, siap. Saya tunggu updatean terbaru ya. Saya akan berikan nomornya BP 3MI Surabaya. Saya akan memberikan nomornya Polda Jawa Timur yang bisa kalian hubungi. Cuman hari ini kan mereka libur. Kasih saya waktu besok untuk berbicara dengan kalian juga. Oke? Saya langsung kontak mereka langsung. Oke? Iya. Oke, kalian ngobrol sendiri, saya tinggal. Oke, teman-teman, kaget ya? Dia nanya siapa saya, sebagai apa saya di Hong Kong. Dia tidak tahu. Dia boleh ngetik di Google Yuni Andarwati. Di KKND juga ditulis Yuni Andarwati. Dan di situ kalau ditulis Yuni Andarwati, nama full saya itu akan keluar profil saya. Jadi tidak ada tebeng aleng-aleng ya. Tidak ada tebeng aleng-aleng. Ya seperti itu. Kalau kalian masih modusin orang-orang luar yang tidak kenal saya, mungkin kalian masih aman. Jika kalian sudah teleponan sama saya dan kasusnya saya pegang sendiri, ya seperti itu. Saya sendiri akan melaporkan kalian. Miss Yuni bukan siapa-siapa. Miss Yuni hanya tombak cucukan. Tombak cucukan. Jadi cuma menyampaikan saja. Ya kalau mau ya wes. Kenapa masih banyak yang kena tipu? Masya Allah, apa nggak lihat berita? Kalau video ini viral nanti pasti sindikat yang ke Hong Kong bakalan membuli Miss Yuni. Catat ya teman-teman, jika ada yang membuli Miss Yuni, fix mereka komplotan sindikat. Betul. Jadi ada di Hong Kong itu fenomena yang sangat lucu sekali. Jadi saat saya membantu untuk mengungkap kasus Farouk, itu banyak yang nggak terima. Saat saya membantu orang yang dulu bilang bahwa Yuni itu setan tertangkap, itu saya dibully habis-habisan. Tapi kalau kalian cross check lagi mereka siapa, ternyata mereka juga sindikat. Satu, grup rentenir. Dua, aplikasi yang kemarin itu aplikasi apa? Melobek. Karena ada beberapa adminnya Facebook yang ada di Hong Kong itu adalah sindikatnya. Jadi mereka itu di Facebook itu cuma satu, di grup-grup itu di Facebook, kalau dia bisa kalian nge-share di grup tersebut tentang saya, tentang penipuan itu, berarti bisa dibilang Facebook itu masih aman-aman saja. Tapi saat kalian nggak bisa nge-share video saya tentang penipuan, tentang pemalsuan, tentang apapun, itu fake. Mereka sindikat, grup sindikat. Karena kalau kalian memunculkan video saya di situ, maka mereka akan tahu bahwa kalian adalah membantu menyadarkan teman-teman yang lain. Tapi mereka nggak suka dengan barang bukti atau apapun. Mereka tidak suka. Mereka tuh benci banget sama saya. Mereka akan mengatain saya bongkar aib lah. Apalagi orang yang katanya kemarin olahraga sampai udo-udo itu, itu udah nggak jelas omongannya kemana. Bencinya sama saya tapi ngejak temennya. Benci sama saya tapi ngejak teman-temannya, ngejak bolo-bolonya ya, karena mereka termasuk dalam sindikat. Kan ini orang sudah bilang toh, orang yang dulunya sebagai pembantu dan menikah dengan orang Hong Kong. Ya berarti mereka-mereka yang membenci saya itu. Nyonya-nyonya Hong Kong yang setiap kali saya buat status selalu gregetan sama saya, yang selalu marah dengan saya. Apa sih? Ya jangan baperan lah, kalau itu memang sepatu bukan punyamu ya jangan dipakai. Kok kayak Cinderella aja? Setiap saya meng-up sesuatu tersinggung, menyebarkan aib, menyebarkan informasi hoax, menyebarkan ini itu apa sih? Karena kalau kalian berdebat dengan saya, kalian nggak mampu. Padahal saya ada tempat loh, boleh diajak debat loh. Kapanpun ngajak debat saya bisa terima. Jadi ini adalah